Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita sudah dimerdekakan itu kita harus hidup dalam roh ya. Nasihat di dalam Galatia pasal 5 itu jangan lagi hidup dalam keinginan daging ya, sekarang harus hidup dalam keinginan roh. Nah, keinginan roh itu yang bagaimana? Jadi memang berlawanan dengan keinginan daging ya. Jadi kita harus terlihat dari buahnya ya, yang disebut buah roh. Jadi, buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Nah, jadi semua itu kan yang utama diberitahu kasih. Kalau kita memiliki kasih, kita dapat melakukan yang lain-lainnya. Jadi semua itu sebabnya dikatakan buah roh. Itu buah roh, satu buah itu, tetapi yang dikatakan buahnya itu terlihatnya di dalam berbagai watak tadi ya, berbagai sifat, berbagai hal. Nah, yang kalau kita memiliki kasih, jadi bisa sukacita, bisa ada damai. Kalau ada damai, ya bisa sabar, ya bisa sabar, bisa melakukan kebaikan, bisa murah hati, bisa setia, bisa lemah lembut, bisa menguasai diri. Nah, jadi utama memiliki kasih itu. Jadi kalau memiliki kasih itu kita bisa mempunyai energi yang positif. Kita bisa memiliki, ya ini kekuatannya besar kalau memiliki kasih itu ya. Jadi kita bisa menolong orang secara emosional. Memang nanti di 1 Korintus 13 diuraikan macam-macam perbuatan kasih itu. Tapi di sini saudara, saya ingin menunjukkan kasih itu bisa memberikan dukungan emosional kepada orang lain ya. Jadi inilah kekuatannya kasih ya. Salah satu the power of love itu dapat mendukung orang secara emosional. Maksudnya misalnya orang sedang galau, orang sedang banyak pikiran, orang sedang ya bahasa Jermannya sumpek sumpek ya. Kalau orang sedang, kalau kadang-kadang orang demikian tuh rasanya seperti tidak ada jalan keluar. Itu sebabnya ada orang yang bunuh diri ya, karena dia tidak tahu jalan keluarnya bagaimana. Nah, kita yang menjadi agen kasih ya, jadi kita sudah punya buah roh itu, kita bisa menjadi agennya kasih. Kita bisa menolong orang yang lagi sumpek, kita dapat menolong orang yang lagi kacau, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kita mendengarkan, belajar mendengarkan. Jadi sebenarnya salah satu cara counseling itu mendengarkan, dan kita mengerti keadaan dia, lalu kita bisa feedback, lalu kita bisa memberi dia rasa nyaman karena bisa didengarkan ya, bisa dimengerti. Jadi dia tidak merasa sendirian, dia merasa ada orang yang mengerti saya, ada orang yang tahu bahwa keadaan saya ini seperti demikian ya. Sehingga kita bisa menolong dia, menimbulkan rasa percaya dirinya, menimbulkan supaya dia tidak lagi merasa seperti sendiri yang harus menanggung semuanya. Ada orang lain yang ikut menanggung bebannya. Jadi ini salah satu cara pada waktu kita bicara dengan anak muda ya, walaupun orang tua bisa menolong anak muda. Ada anak muda yang bisa percaya sama kita, anak remaja, anak kecil, apalagi orang dewasa ya. Ya mesti orang dewasa memang biasanya anak muda curhatnya sama anak muda, itu salah ya, karena sama-sama mereka juga tidak tahu bagaimana jalan keluarnya.
harusnya berani bicara dengan orang yang lebih tua. Ya, jangan takut sama orang tua. Kadang-kadang mereka merasa orang tua tidak bisa mengerti mereka. Itu sebabnya kita sebagai orang yang dewasa, mari kita coba bisa mengerti hatinya anak muda, hatinya anak remaja, ya, supaya mereka merasa dikasihi dan kita dapat menjadikan agen kasih. Kita itu memiliki kasih karena kita ada roh, kita ada buah dari roh itu kasih, sehingga menolong orang itu sehingga dia bisa merasakan sukacita, memiliki damai di dalam hatinya. Banyak orang yang tidak punya damai, jadi kita harus menolong. Jadi kita mesti menjadi agennya, agen kasih ya, supaya orang kalau datang kepada kita itu mereka dapat merasa nyaman, mereka dapat memiliki damai, mereka dapat nanti berubah yang duka cita menjadi sukacita. Nanti jadi mereka tadinya pusing ya, dapat diuraikan pusingnya itu, dapat ditolong, diringankan, dan kita dapat menolong secara emosional, memberikan rasa positif ya, kita memberikan sehingga orang itu dia merasa aduh ada teman untuk curhat, aduh ada orang yang mengerti saya, aduh dia tidak sendirian ya. Marilah saudara-saudara, kita ini yang sudah dialihkan ya dari dosa menjadi hidup di dalam terang, kita sudah dikuasai oleh roh, jadi kita hidup oleh roh ya, dan ada buahnya kasih, supaya kita dapat menyatakan kasih dan orang dapat merasa dikasihi, sehingga orang bisa memiliki sukacita dan damai sejahtera ya. Mari kita mohon sama Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberikan kami kasih, supaya kami tahu apa itu kasih. Karena Engkau sudah menjadi manusia dan telah memberi teladan bagi kami di dalam Yesus Kristus, sehingga kami tahu bagaimana menjalankan kasih, karena kasih-Mu yang terbesar, supaya kami juga dapat memiliki kasih sebagai hasil dari buah roh, karena kami sudah hidup di dalam Engkau dan roh-Mu ada di dalam kami, supaya kami dapat menjalankan menjadi agen kasih, sehingga orang yang bersama-sama dengan kami, mereka dapat dihiburkan, mereka dapat merasa mereka ada teman, dan mereka dapat sharing, mereka dapat curhat, dan kami juga bisa mengerti keadaan orang lain, khususnya keadaan ya orang-orang yang membutuhkan, baik anak remaja, anak muda, maupun orang dewasa, orang lansia sekalipun. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon semua ini. Amin. Demikian saudara-saudara, semoga saudara dapat menjadi agen kasih, dan God bless you. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.